Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Ya, alhamdulillah ya. Hari ini adalah 10 Zulhijjah. Wilujeng. Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah ya. Masya Allah. Ini Lebaran luar biasa, banyak sekali hikmahnya. Hikmahnya luar biasa maksudnya. Nah, di sini Denisa dapat BC atau broadcast atau ya sharean gitu ya di beberapa grup. Enggak beberapa sih. Di salah satu grup yang Denisa punya di Telegram. Ini tentang hikmah Idul Adha. Wow, seperti apakah itu hikmahnya? Mungkin untuk kisah kayak kisah Nabi Ibrahim ya, Nabi Ismail, itu sudah mungkin teman-teman semuanya udah paham ya, udah tahu ya kisahnya. Tapi ini tulisan ini membuat saya, walaupun udah tahu sebelumnya, tapi ini really meaningful banget gitu loh. Kita harus tetap momen ini tadi jadiin sebagai pengingat buat kita gitu ya. Oke, Denisa akan coba bacain hikmah Idul Adha. Hikmah Idul Adha. Siti Hajar protes. Mengapa suaminya meninggalkan dia dan Ismail anaknya yang masih kecil di padang pasir yang tak ada siapapun? Ia hanya menduga bahwa ini akibat kecemburuan Sarah, istri pertama suaminya yang belum juga bisa memberinya putra. Hajar mengejar Ibrahim alaihi salam, suaminya, dan berteriak, "Mengapa engkau tega meninggalkan kami di sini? Bagaimana kami bisa bertahan hidup? Suamiku!" Ibrahim alaihi salam terus melangkah meninggalkan keduanya, tanpa menoleh, tanpa memperlihatkan air matanya yang meleleh membasahi pipinya. Perasaannya terjepit antara pengabdian dan pembiaran. Hajar masih terus mengejar sambil terus menggendong Ismail. Kali ini dia setengah menjerit, dan jeritannya menembus langit. "Wahai suamiku! Ayahanda Ismail! Apakah ini perintah Rabb-Mu?" Kali ini Ibrahim alaihissalam, sang Khalilullah, berhenti melangkah. Dunia seolah berhenti berputar. Malaikat yang menyaksikan peristiwa itu pun turut terdiam menanti jawaban Ibrahim alaihissalam. Butir pasir seolah terpaku kaku. Angin seolah berhenti mendesah. Pertanyaan atau lebih tepatnya gugatan Hajar membuat semuanya terkesiap. Ibrahim alaihissalam membalik tegas dan berkata, "Ini perintah Robku." Hajar berhenti mengejar, dan dia terdiam. Lantas meluncurkan kata-kata dari bibirnya yang mengagetkan semua malaikat serta menggusarkan butir pasir dan angin. "Jika ini perintah Rabb-Mu, pergilah wahai suamiku. Tinggalkan kami di sini. Jangan khawatir, Allah akan menjaga kami." Ibrahim alaihissalam pun beranjak pergi. Dilema itu sirna sudah. Ini sebuah pengabdian atas nama perintah Allah, bukan pembiaran. Itulah ikhlas. Ikhlas adalah wujud sebuah keyakinan mutlak pada Sang Maha Mutlak. Ikhlas adalah kepasrahan, bukan mengalah apalagi menyerah kalah. Ikhlas itu ketika engkau sanggup untuk berlari, mampu untuk melawan, dan kuat untuk mengejar. Namun, engkau memilih untuk patuh dan tunduk. Ikhlas adalah sebuah kekuatan untuk menundukkan diri sendiri dan semua yang engkau cintai. Ikhlas adalah memilih jalannya, bukan karena engkau terpojok dan punya jalan lain. Ikhlas bukan lari dari kenyataan. Ikhlas bukan karena terpaksa. Ikhlas bukan merasionalisasi tindakan.
bukan mengkalkulasi hasil akhir. Ikhlas tak pernah berhitung, tak pernah pula menepuk dada. Ikhlas itu tangga menuju Allah, mendengar perintahnya, menaatinya. Ikhlas adalah ikhlas itu sendiri, murni tanpa embel-embel kepamrihan apapun. Suci bersih 100%, hanya karena Allah dan mengikuti kehendak Allah, tidak yang lain. Ikhlas adalah karunia Allah yang diberikan Allah kepada hamba-hamba yang dicintainya. Setelah ditinggal suaminya Ibrahim, Hajar menggendong putranya Ismail. Sambil lapar dan haus, Hajar terduduk setelah perjuangannya mencari air dari Syafa ke Marwah, dari Marwah ke Syafa, sampai 7 kali. Sementara itu kaki Ismail mengepak-ngepak ke pasir dan keluarlah air Zam-Zam. Dan disitulah Hajar dan Ismail hidup selama belasan tahun. Setelah Ismail remaja, datanglah Ibrahim dengan perintah Allah untuk menyembelih Ismail, anak sematawayangnya, yang sangat dicintainya, yang lama dia harapkan, yang dikaruniai Allah setelah ia berumur 100 tahun, anak yang sangat soleh. Ibrahim dan Ismail ikhlas, patuh, dan sabar akan perintah Allah. Ketika Ismail sudah dibaringkan dan siap disembelih, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti Ismail dengan domba yang besar. Sekarang, setiap kita adalah Ibrahim, dan setiap Ibrahim punya Ismail. Ismailmu mungkin hartamu, ya. Ismailmu mungkin jabatanmu, Ismailmu mungkin gelarmu, Ismailmu mungkin egomu. Ismailmu adalah sesuatu yang kau sayangi dan kau pertahankan di dunia ini. Ibrahim tidak diperintah Allah untuk membunuh Ismail, tidak. Ibrahim hanya diminta Allah untuk membunuh rasa kepemilikan terhadap Ismail. Karena hakikatnya semua adalah milik Allah. Begitu ya. Masya Allah. Iya benar. Mungkin sudah sering ya dengar tiap tahunnya kisah ini. Tapi rasanya selama hidup gak habis-habisnya ya PR kita nih untuk mengurai keterikatan pada ilah selain Allah gitu. Ini jadi PR kita. Moga-moga kita semua menghadap Allah dengan kondisi seperti burung. Ya. Ada di Quran surat 16 ayat 79 dan 67 ayat 19. Dan mudah-mudahan kita nanti bisa menjadi layak untuk berkata, "Ya Allah, saksikanlah bahwa kami tidak terikat oleh apapun selain Engkau." Selamat Idul Adha 1441 Hijriah. Mari menapak tilas kisah Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan taat dan menjadi generasi sabirun. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.